Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Selamat hari Rabu, selamat mempelajari pengantar ekonomi bisnis. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari mengenai keseimbangan pasar yaitu di KD 3.4 dan 4.4. Sebelum memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Ibu ingatkan kembali untuk yang belum mengisi absen kalian, silahkan diisi di Google Classroom. Jangan lupa menyiapkan catatan kalian, siapkan alat tulis kalian, dan ada tambahan dari Ibu, jangan lupa untuk mencatat bagian kurva serta penjelasan kurvanya lalu dikumpulkan di GCR ya. Baik, kita akan masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada keseimbangan pasar kali ini adalah peserta didik akan dapat menjelaskan definisi keseimbangan pasar dengan jelas. Selanjutnya, peserta didik akan dapat menyebutkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan pasar dengan benar, serta peserta didik akan dapat menjelaskan proses terbentuknya harga keseimbangan pasar dengan tepat. Lalu, peserta didik akan dapat menentukan pergeseran titik keseimbangan dengan tepat. Maka, materi pelajaran kita kali ini adalah yang pertama, pengertian harga keseimbangan pasar, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar, proses terbentuknya harga keseimbangan pasar, dan terakhir pergeseran titik keseimbangan. Kita masuk ke materi pertama kita yaitu harga keseimbangan pasar. Dalam ilmu ekonomi, harga keseimbangan atau biasa dikenal sebagai harga equilibrium ini adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Atau dengan kata lain, harga keseimbangan pasar ini adalah kondisi di mana barang yang ingin dibeli oleh pembeli memiliki harga yang sama dengan harga yang ditawarkan oleh penjual. Jadinya akan terjadi kesepakatan. Proses ini biasanya dilakukan secara alami melalui mekanisme pasar. Akibat dari tawar-menawar tersebut, akhirnya terjadi permintaan dan penawaran yang menemukan titik temunya, atau disebut sebagai keseimbangan pasar. Jadi, harga keseimbangan pasar ini adalah kesepakatan yang terjadi antara penjual atau produsen dengan pembeli. Selanjutnya kita masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Yang pertama, permintaan terhadap barang atau jasa bertambah, sedangkan jumlah barang atau jasa terbatas. Contohnya adalah seperti ini. Banyak konsumen atau orang-orang yang memiliki kebutuhan tentang minyak bumi, permintaannya terus-menerus meningkat. Tetapi jumlah minyak bumi ini kan tidak bisa meningkat terus-menerus ya, atau bisa dikatakan sebagai stabil nih. Jika minyak bumi tidak dikontrol produksinya, maka bisa saja terjadi kelangkaan. Selanjutnya, tinggi rendahnya biaya produksi. Biasanya, biaya produksi yang tinggi akan menjadikan barang tersebut harganya lebih tinggi, dan biasanya pembeli tidak akan membeli barang tersebut, atau pembeli akan beralih ke barang yang sama, tetapi dengan harga yang lebih murah. Contohnya nih, jika saya menjual pulpen biasanya harganya 1.500. Biasanya saya mendapatkan 10 pembeli dalam satu hari, tapi kalau saya jual pulpennya jadi 2.000, mungkin saja pembelinya yang tadinya 10 orang akan berkurang menjadi 7 orang. Begitu ya. Selanjutnya pandangan masa depan dari produsen atau konsumen. Misalkan konsumen tahu nih, di bulan-bulan tertentu, di tanggal-tanggal kembar biasanya akan terjadi diskon besar-besaran ya di online shop. Nah, saya punya uang nih tanggal 2 bulan Oktober ini. Tapi karena saya tahu nanti tanggal 10 Oktober akan ada diskon besar-besaran, maka saya akan memundurkan keinginan saya atau menahan keinginan saya dan saya akan membeli barang yang saya butuhkan di tanggal 10 Oktober. Karena saya tahu di tanggal-tanggal tertentu akan ada diskon besar-besaran. Yang keempat, produsen mengetahui selera konsumen. Untuk menjadi produsen, harus juga melakukan penelitian atau research kira-kira pasar yang dituju atau target yang dituju sedang menyukai selera seperti apa. Contohnya nih, di beberapa waktu lalu sedang hype-hypenya warna lilac. Warna lilac tuh ungu muda gitu ya. Jadi banyak sekali produsen-produsen yang menggunakan warna tersebut. Ada sendal, ada baju, ada topi, dan lain-lain yang bernuansa lilac. Dan itu menjadi salah satu tren yang digemari oleh remaja. Selanjutnya ada juga penawaran terhadap barang atau jasa bertambah, sedangkan daya beli konsumen tetap atau berkurang. Contohnya nih, di zaman sekarang kan di tahun 2021 nih sudah banyak sekali gadget-gadget dari laptop, terus ada tab,
ada juga handphone. Tetapi jika konsumennya belum membutuhkan laptop, handphone, atau gadget tersebut, biasanya konsumen akan tetap memakai gadget lamanya. Walaupun ada berbagai macam bentuk gadget, tetapi jika konsumen tidak memiliki keinginan untuk membeli yang baru, maka walaupun penawarannya banyak, tetapi permintaannya akan tetap stabil atau bahkan berkurang. Proses terbentuknya harga keseimbangan pasar. Nah, harga pasar ini akan tercapai setelah melalui serangkaian proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Jadi, titik keseimbangan ini akan terjadi jika harga yang ditawarkan oleh penjual atau penawaran mencapai titik yang sama dengan harga yang diminta oleh pembeli atau permintaan. Yang kedua, apabila harga barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual dirasa terlalu tinggi oleh pembeli, maka barang dan jasa tersebut tidak dapat terjual. Atau maksudnya adalah permintaannya diminta oleh pembeli 5.000, tapi harga yang diinginkan oleh penjual adalah 10.000, maka tidak akan terjadi titik temu atau keseimbangan pasar. Dan biasanya pembeli akan memilih produk di tempat lain. Nah, ada istilah-istilah tertentu nih dalam keseimbangan pasar. Yang pertama namanya surplus. Surplus ini dikenal dengan pengertian di mana terjadi kelebihan penawaran. Jadi, kalau penawarannya banyak atau berlebih namanya surplus ya. Yang kedua ada juga istilah shortage. Shortage ini adalah keadaan di mana terjadi kelebihan permintaan. Kalau tadi penawaran namanya surplus kelebihannya, kalau permintaan namanya shortage. Nah, ada juga nih prinsip ceteris paribus, maksudnya adalah berlaku dalam hal keseimbangan pasar ini, di mana harga merupakan satu-satunya faktor yang menentukan permintaan dari pembeli dan penawaran dari penjual. Jadi kalau tadi harga keseimbangan pasar itu terjadi karena penawaran dan permintaan menemukan titik temu, tapi kalau prinsip ceteris paribus ini berlaku jika harganya itu menjadi penentu nih, kira-kira pembeli akan membeli produk ini atau penjual akan menawarkan produk ini enggak ya? Selanjutnya kita masuk ke rumus keseimbangan pasar. Didefinisikan sebagai QD sama dengan QS. Q itu maksudnya quantity atau banyaknya barang. D itu maksudnya permintaan, sedangkan S itu maksudnya penawaran. Jadi di sini QD itu jumlah permintaan, QS itu jumlah penawaran. Kalau permintaan biasanya titiknya dari kiri atas ke kanan bawah, itu garisnya ya diperhatikan. Tapi kalau penawaran itu dia titiknya dari kiri bawah ke kanan atas. Selanjutnya ada E ini titik keseimbangan. Titik keseimbangan maksudnya apa? Titik temu antara permintaan dan penawaran. Tuh, di tengah-tengahnya kan bersinggungan. Itu namanya titik keseimbangan. Kalau P itu kan artinya price. Price itu artinya harga. PE tinggal ditambah E tadi artinya keseimbangan. Jadi PE ini artinya adalah harga keseimbangan. Kalau QE tadi kan Q artinya banyak atau jumlah sesuatu. Sedangkan E tadi keseimbangan. Kalau QE adalah jumlah keseimbangannya. Jadi nanti akan ditemukan E-nya itu titik keseimbangan, PE-nya itu di garis P, garis yang didapatkan karena sejajar dengan E, tetapi di bagian P, di bagian sebelah kiri. Sedangkan kalau QE itu dia yang sejajar dengan huruf E tadi, tapi dia di bagian Q. Nanti kalau belum paham silakan tanya ke ibu ya, nggak apa-apa. Karena ini melalui YouTube, jadi kalau bingung tidak apa-apa. Silakan ditanyakan. Selanjutnya kita masuk nih ke contoh dari kurva harga keseimbangan. Perhatikan tabelnya ya. Misalkan penjual menawarkan permen. Satu permen harganya 600. Nah, jumlah barang yang ditawarkan itu ada 7.000 unit. Tapi pembeli itu hanya menginginkan satu permen harganya 200. Dengan jumlah barang yang diminta juga 7.000 unit nih. Barangnya udah sama 7.000 unit, tapi harganya beda kan? Dari penjual inginnya 600, tapi dari pembeli inginnya 200. Nah, tidak terjadi keseimbangan nih di sini. Nah, penjual menurunkan harga, nah pembelinya menaikkan harga sampai bertemu di titik Rp400 per satu permen dengan jumlah yang diminta sama-sama 5.000 unit. Ini dinamakan keseimbangan pasar ya. Kalau tadi yang harganya 200 dan 300, jumlah yang diminta itu lebih banyak daripada jumlah yang ditawarkan. Ini dikatakan sebagai apa kalau kelebihan permintaan? Betul, shortage. Sedangkan kalau yang harganya 500 dan 600,
Penawaran lebih banyak daripada permintaan, ini dikatakan sebagai surplus. Nah, harga Rp400 ini dikatakan sebagai keseimbangan pasar, di mana titik temu tawar-menawar antara pembeli dan penjual menemukan di titik 5.000 unit. Selanjutnya kita masuk ke pergeseran titik keseimbangan. Pergeseran titik keseimbangan ini dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama bertambah dan yang kedua berkurang. Dan dua hal lainnya, yang pertama permintaan, yang kedua penawaran. Maksudnya gimana nih Bu? Ayo kita masuk ke pergeseran titik keseimbangan yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah permintaan. Jika jumlah permintaan bertambah, sedangkan jumlah penawaran tetap, maka ada kecenderungan harganya naik. Contohnya ini kurvanya. Misalnya nih, harga satu stiker Rp20 di toko A. Nah, permintaannya ada 30 stiker. Tiba-tiba jumlah permintaannya naik nih, jadi 40 stiker, tapi yang tersedia hanya 30 stiker. Jadi toko A ini mencari supplier lain untuk menambahkan stiker di tempatnya lalu dia jual. Maka harganya akan dia naikkan untuk menutupi harga tersebut. Harga yang dia beli ke toko yang lain ya. Jadi toko A akan menaikkan harganya dikarenakan permintaannya bertambah tapi stoknya tetap atau stabil. Nanti akan terjadi pergeseran titik keseimbangan tuh. Harganya 20, banyak barangnya 30. Ketika banyak barangnya 40, harganya akan naik jadi 30. Yang tadinya grafiknya E akan berubah jadi E1. Selanjutnya pergeseran titik keseimbangan yang disebabkan berkurangnya jumlah permintaan. Jika jumlah permintaan ini berkurang, sedangkan jumlah penawarannya tetap, maka harganya akan turun. Contohnya seperti ini, satu foto harganya Rp25, saya punya 45 unit. 45 foto ini semuanya dibeli oleh orang-orang. Di hari esoknya, yang terjual hanya 30 foto saja. Karena target saya 45 fotonya terjual, tapi yang terjual hanya 30 foto, maka saya turunkan harganya agar lebih banyak pembeli yang ingin membeli foto tersebut. Yang tadinya saya punya foto 45 buah, satunya Rp25, saya turunkan. Karena hanya terjual 30 buah, saya turunkan jadi Rp15 agar orang-orang ingin membeli lagi. Selanjutnya, pergeseran titik keseimbangan yang disebabkan bertambahnya jumlah penawaran. Jika jumlah penawaran bertambah sedangkan jumlah permintaan tetap, maka harga akan turun. Contohnya nih, saya punya satu pin. Pinnya harganya 40 kalau beli 40 buah. Tapi kalau misalnya beli 50 buah, jadi 30 deh satunya. Atau misalkan kita beli nih, kalau kita beli satu buah ciki harganya 2.000 nih, tapi kalau kita beli 3 buah ciki akan dikasih harganya 5.000. Titiknya akan bergeser. Tuh dari E ke E1. Dan terakhir ada pergeseran titik keseimbangan yang disebabkan berkurangnya jumlah penawaran. Jadi jika jumlah penawarannya berkurang, sedangkan jumlah permintaannya tetap, maka harganya akan naik. Misalnya nih, saya punya 45 baju. Nah, 45 baju ini saya jual per satu baju harganya Rp25. Tapi ketika saya hanya punya 35 baju, yang tadinya per satu baju Rp25 menjadi satunya Rp35 untuk menutupi baju yang sebelumnya tidak ada stoknya. Karena semakin sedikit yang diproduksi, jadi harganya naik. Atau bisa dikatakan sebagai baju yang limited edition, karena belum tentu akan keluar lagi di kesempatan berikutnya. Baik, terima kasih. Cukup sekian penjelasannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Tugas kali ini sudah dijelaskan di awal pertemuan. Gambar setiap kurva lalu difoto dan disubmit ke Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.